selamat malam Jemaat Tiga Sahadutta dimanapun kita berada. Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan karena kebaikan dan pemeliharaan Allah sehingga kita masih bisa menikmati kehidupan ini. Kita akan memulai ibadah keluarga kita. Mari kita mempersiapkan diri, duduk dengan tenang bersama-sama dengan keluarga kita dan kita memulai ibadah kita. Hanya Tuhanlah yang patut dipuji dan ditinggikan. Kita akan memuji Allah kita dengan pujian Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Kita bisa bertepuk tangan bersama-sama. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan sangkakala. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Bersoraklah bagi Tuhan, kita akan naikkan pujian besar dan perkasa Allah kita. Karena kita yakin karena kekuatan daripada Allah itu yang menolong kita sampai ini. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. Besar dan perkasa Allah kita, besar dan dahsyat Dia. kehidupan kami.
Terima kasih untuk kekuatan Allah bagi setiap kami. Sampai hari ini kami bisa hidup, kami bisa bernafas, kami bisa beraktivitas, kami bisa bertemu satu dengan yang lain. Itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi semuanya karena Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami akan memulai ibadah keluarga kami. Kami memohon Allah Roh Kudus menolong kami, hamba dan Apin yang akan memimpin ibadah, dan Kakak Iren yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan menyelimuti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah keluarga hari ini ke dalam tangan Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga sampai kepada akhirnya. Haleluya. Amin. Sekalian yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Iren Ilolu. Namun sebelumnya, dengarkanlah firman Tuhan. Mazmur 31 ayat 24 berkata, "Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan." Setiap kita melalui pandemi COVID-19 ini, hanya Allah yang tempat kita bersandar dan berharap. Kita akan naikkan pujian, Kaulah harapan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidup. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Ya, selamat sore Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita jumpa lagi dalam ibadah keluarga Jemaat Yegar Sahaduta pada hari Jumat ini. Ya, pada sore hari ini saya akan sedikit sharing mengenai
kebenaran firman Tuhan yang saya boleh terima ketika saya baca dari buku Coronavirus and Christ, virus corona dan Kristus. Ada satu berkat dari John Piper yang boleh dia sharingkan melalui bukunya ini. Saya akan sharingkan itu bagi Bapak Ibu jemaat pada sore hari ini. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan untuk sore hari ini ketika Allah boleh berikan kami kesempatan untuk kami masuk dalam persekutuan ibadah keluarga. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kekuatan, pertolongan, kebaikan, kemurahan, penyertaan, perlindungan yang boleh kami nikmati dalam kehidupan kami. Biar kiranya Allah terus menyertai kami, memberkati kami, menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa menyerahkan bagi sharing firman Tuhan yang akan kami dengar pada sore hari ini. Biar kiranya ini boleh membangun akan iman kami, boleh memberikan kami semangat yang baru menjalani hari-hari kami dalam pandemi virus corona ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, saya akan sharing satu bagian daripada buku ini dalam bab 4 yang berjudul Berdaulat Atas Segalanya. Ya, di sini John Piper, penulis daripada buku ini, dia menjelaskan bagaimana Allah yang berdaulat atas segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan ini. Dan di bab 1 sampai bab 3, dia menceritakan mengenai dasar yang teguh bahwa kita memiliki Allah yang kita semua tahu bahwa kita memiliki Allah yang seperti batu karang yang teguh, bukan kita memiliki Allah yang kita bangun iman kepercayaan kita di atas pasir. Dan di dalam bab 2 dalam buku ini, nanti Bapak Ibu mungkin bisa baca juga di rumah, bahwa dia menjelaskan mengenai providensia yang pahit atau pemeliharaan Allah yang boleh kita alami saat-saat ini, tetapi pemeliharaan Allah dalam kondisi yang sulit, pemeliharaan Allah dalam kondisi yang pahit. Tetapi mengucap syukurnya adalah Allah tetap memelihara sekalipun kita berada dalam kondisi yang sulit atau kondisi yang pahit. Ya, sebagai bagian pembuka, bahwa karya Allah sebagai sesuatu yang pahit bukanlah untuk menghujat Allah. Misalnya dalam cerita Naomi dan Ruth. Naomi, ibu mertua Ruth, telah kehilangan suami dan 2 putranya karena bencana kelaparan. Bapak Ibu bisa baca dalam Rut 1 ayat 20 dan 21. Yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong. Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Naomi tidak sedang berbohong atau melebih-lebihkan kenyataan yang dia alami. Ataupun juga dia menuduh Allah atas apa yang dia alami, kehilangan suami dan juga kedua anak laki-lakinya. Ini adalah fakta yang Naomi boleh ungkapkan. Ini adalah fakta sederhana yang menceritakan atau yang menggambarkan providensia Allah yang pahit. Tetapi Naomi tidak menghina Allah, ataupun Naomi tidak menyalahkan Allah atas apa yang dia alami. Ya, kita mengucap syukur untuk iman Naomi yang boleh kita lihat. Ya, di dalam 2 Korintus 6 ayat 10 bagian A berkata bahwa berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Sekali lagi, 2 Korintus 6 ayat 10 bagian A, berduka cita namun senantiasa bersuka cita. Iya, di sini menjelaskan bahwa John Piper, dia menjelaskan bahwa kedaulatan yang dapat menghentikan wabah virus corona ini, meskipun sekarang dia tidak melakukannya, adalah kedaulatan yang sama, yang memelihara jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Iya. Apa yang Allah kehendaki, itu yang Allah lakukan. Allah adalah Allah yang Maha bijaksana dan Maha mengatur. Ia berdaulat atas segala sesuatu dalam dunia ini, dan juga dia berdaulat atas virus corona. Tetapi ada kabar baik yang boleh kita lihat, yaitu pemeliharaan Allah yang sempurna dalam kehidupan kita. Allah Maha mengatur, berarti dia mengatur akan segala sesuatu yang terjadi. Ia dapat nyatakan segala sesuatu apa yang dia pikirkan itu baik boleh terjadi. Dalam Ratapan 3 ayat 32-33 berkata,
Karena walau ia mendatangkan susah, ia di sini huruf besar Allah ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ya, sekali lagi, karena walau Allah mendatangkan susah, Allah juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati Allah menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Ya, kita mungkin di sini bisa melihat bahwa di sini ada karakter Allah. Karakter Allah yang maha adil, karakter Allah yang baik, karakter Allah yang maha mengasihi, dan juga Allah yang selalu memelihara dalam kehidupan kita. Ya, Allah tidak cenderung ingin menyusahkan kita, umat manusia, tetapi mungkin ada aspek-aspek lain dalam kekudusan dan kebenaran Allah, sehingga kita boleh mengalami hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Ada keindahan dan keselarasan yang sempurna dalam berbagai sifat-sifat Allah yang saling bekerja. Namun kita sebagai manusia yang terbatas tidak bisa mengetahui secara keseluruhan akan karakter Allah yang yang ada dalam diri Allah. Jadi, kalau kedaulatan Allah berarti ia dapat mewujudkan, dan kenyataannya memang ia mewujudkan semua yang ia putuskan akan ia wujudkan. Maksud John Piper dalam tulisannya ini bahwa tidak ada kuasa di luar dari diri Allah yang dapat menggagalkan atau membengkokkan kehendak Allah. Ketika Allah memutuskan sesuatu terjadi, itu akan terjadi. Atau dengan kata lain, segala sesuatu terjadi karena Allah menghendaki hal itu terjadi. Dalam Yesaya 46 ayat 9-10, Yesaya mengajarkan bahwa inilah bagian dari apa artinya menjadi Allah. Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana. Yang berkata, keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Allah memiliki keputusan-keputusan yang tetap. Dan menurut Yesaya yang tadi kita baca bahwa keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Jadi ada keputusan-keputusan Allah yang Allah akan genapi dan Allah akan wujudkan. Dan kita sebagai umat percaya, kita harus tetap percaya kepada Allah sekalipun dalam masa-masa yang sulit. Ingat, providensia yang pahit. Providensia adalah pemeliharaan, tetapi memang kita berada dalam situasi yang kurang bagus atau situasi yang sulit saat-saat ini. Tetapi kita boleh ingat bahwa pemeliharaan Allah itu sempurna. Saya yakin Bapak Ibu mengalami hal itu di dalam waktu-waktu belakangan ini. Ketika kita menghadapi virus corona. Ketika kita sudah tidak ada pengharapan gitu ya. Misalnya tiba-tiba, aduh saya harus masak apa untuk ibu-ibu gitu ya. Kayaknya bahan-bahan sudah tidak ada di dapur gitu. Tetapi kita mengucap syukur pemuda dan juga jemaat yang boleh menyumbang, dan pemuda boleh menyalurkan sumbangan-sumbangan itu, memberi bantuan bama kepada keluarga-keluarga. Kita mengucap syukur, itu adalah providensia Allah, itu adalah pemeliharaan Allah. Ada cara-cara Allah untuk tetap menjaga, memelihara anak-anak Allah sekalipun situasi yang sulit saat ini. Ya, kita juga bisa belajar dari pengalaman Ayub. Dalam Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Sekali lagi, Ayub 42 ayat 2, aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ya, kita tahu bahwa Ayub pun juga kehilangan anak-anaknya. Dan dia kehilangan hartanya, tetapi Tuhan menggantikan semuanya itu. Dan Ayub meyakini dalam imannya bahwa Ayub tahu bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Ya, mungkin saat-saat ini kita berpikir ataupun kita terus bertanya kepada Tuhan, kapan virus ini selesai atau kenapa virus ini bisa terjadi dalam tahun ini? Karena kita punya banyak rencana-rencana, kita punya banyak keinginan-keinginan yang mau kita wujudkan dalam tahun 2020. Tetapi mari kita belajar dari Ayub bahwa Ayub mengerti dan paham betul bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu. Seperti kita juga bahwa kita tahu, kita bisa menerima hal ini bahwa iya, memang Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Memang saat-saat ini yang harus kita alami. Tetapi kita tahu bahwa tidak ada rencana Allah yang gagal. Tidak ada rencana Allah yang gagal dalam kehidupan kita
pribadi ataupun juga dalam kehidupan kita secara keluarga. Sekalipun mungkin ada keinginan-keinginan kita, di kerinduan-kerinduan kita dalam tahun 2020, tetapi dalam firman Tuhan yang boleh kita dengar ini, tidak ada rencana Tuhan yang gagal. Memang manusia bisa merencanakan, tetapi rancangan Tuhanlah yang boleh terjadi dalam kehidupan kita. Karena kita adalah anak-anak Allah, dan seharusnya rancangan kita seturut dan selaras dengan rencana dan rancangan Allah dalam kehidupan kita, sehingga nama Tuhan boleh ditinggikan dan juga boleh dipermuliakan. Ya, kita kembali dalam providensia yang sulit ini, bahwa kita mengerti apa yang kita alami saat ini. Kita tidak usah bertanya-tanya lagi kepada Tuhan, kenapa harus begini, kenapa harus begitu, kenapa harus terjadi saat-saat ini, tetapi kita menerimanya dengan ikhlas bahwa kita harus menjalani hidup ini dalam tahun ini secara khusus, masa-masa yang sulit, yaitu dalam masa-masa virus corona. Semua serba terbatas, semua serba hati-hati. Kita harus rajin mencuci tangan, kita harus pakai masker, kita harus selalu menjaga kebersihan. Itu juga hal yang baik ya, yang boleh kita ambil dari situasi saat ini. Ya, kita tidak boleh berhenti bermimpi, atau kita tidak boleh berhenti merencanakan masa depan kita, karena kita tahu bahwa Allah berdaulat, bahwa masa depan kita sungguh ada di dalam Tuhan. Sembari kita merenungkan akan, atau kita memimpikan rencana-rencana kita di masa-masa yang akan datang, kita harus tetap memandang kepada Allah. Dan kita harus tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, dalam Yakobus 4 ayat 15, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, kota Jayapura akhir-akhir ini jumlah pasien COVID bertambah terus, tetapi kita mengucap syukur bahwa kita saat-saat ini masih tetap ada dalam keadaan sehat dan kuat. Dalam Yakobus 4 ayat 15, jika Tuhan menghendakinya, kita akan hidup dan berbuat ini dan itu. Ya, kita mengucap syukur bahwa Tuhan masih menghendaki kita boleh sehat, kita boleh kuat. Apa yang bisa kita lakukan di dalam masa-masa ini, mari kita lakukan buat Tuhan. Apapun itu, buat keluarga kita ataupun juga buat orang-orang di sekitar kita. Ya, sebagai penutup saya akan baca dari Yeremia 29 ayat yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ya, hari depan yang penuh harapan dalam kehidupan kita. Kita mengerti bahwa Tuhan memberikan kita ada masa depan yang Tuhan janjikan buat kita. Ada harapan-harapan yang masih bisa kita harapkan dalam Tuhan untuk semua rencana-rencana dalam kehidupan kita. Mari tetap berpengharapan di dalam Tuhan, sekalipun saat-saat ini kita boleh masuk dalam suatu situasi yang sulit, tetapi sebagai suatu kata tadi yang saya pakai gitu ya, providensia yang sulit, providensia yang pahit. Kita mengerti bahwa pemeliharaan Allah tetap ada sekalipun situasi ini tetap sulit, dan kita sudah boleh melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang boleh kita alami dalam situasi yang sulit ini. Ya, biar kiranya sharing firman Tuhan pada sore hari ini boleh memberikan kita semangat, boleh memberikan kita kekuatan untuk tetap bersukacita menghadapi masa-masa yang sulit yang harus kita hadapi. Tidak tahu sampai kapan ini akan berakhir, tetapi rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, dan rancangan Tuhan penuh harapan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk sharing kami pada sore hari ini, biar kiranya kami tidak melupakan akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami sekalipun kami berada dalam situasi yang sulit. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu, biar kiranya kami boleh tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, bahwa apa yang harus kami lakukan, kerjakan dalam masa-masa sulit ini, biar kiranya Tuhan boleh menolong kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, penyertaan Allah sempurna atas setiap pribadi kami, atas setiap keluarga kami, dan biar kiranya Allah terus boleh memberikan kami harapan dalam diri kami masing-masing, sehingga kami tetap berpengharapan akan masa depan kami yang Tuhan sudah rencanakan itu baik.
Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih untuk Ibu Ireni Lolu yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati senantiasa. Baik, jemaat dimanapun kita berada, kita akan memberikan persembahan kita. Kita akan nyanyikan pujian dari nyanyian kemenangan iman nomor 296. Tuhanlah pelindung. Sambil persembahan dijalankan. Tiba saatnya kita akan mengakhiri semua rangkaian ibadah keluarga kita pada hari ini. Apapun yang telah kita lakukan untuk Allah, baik kita memuji menyembah Dia, bahkan memberikan persembahan, bahkan mendengarkan firman Tuhan, biarlah itu kita lakukan dari hati kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah. Kita akan naikkan pujian, kami naikkan syukur padamu, kami naikkan syukur padamu. Kami
dalam setiap apapun yang kami hadapi, kesusahan dan kesulitan apapun yang kami hadapi, kami percaya tangan Allah tidak pernah kurang pendek untuk menyertai kami. Semua jemaat kami dari Pasir Tua hingga sampai Sentani, baik kami yang ada di Jayapura, baik kami yang ada di luar Jayapura, dimanapun kami berada,